Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Gimana? Apa kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah, Bapak ucapkan bahwasanya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita tetap semangat ya, karena kalian itu adalah para pemimpin masa depan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari yang namanya PPKN di materi sistem hukum. Anak-anakku sekalian, sebelum kita ke pembelajarannya, mungkin Bapak absen dulu ya. Bahasanya di sini Anida ada? Hadir, Pak. Ismi ada? Ada, Pak. Siti ada? Hadir, Pak. Sri ada? Hadir, Pak. Yasinta ada? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah kita hadir semua ya anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran juga istilahnya kita udah absen satu persatu, mari kita berdoa supaya pembelajaran kita kali ini mendapatkan keberkahan, keselamatan, dan juga kita selalu berada dalam kesehatan. Oke, di sini ada KM-nya. Ada, Pak. Anida, Pak. Oke, silahkan pimpin doa ya, mangga. Baik, Pak. Baik, teman-teman sekalian, sebelum untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing, di dalam hati dipersilahkan. Selesai. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Anida. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin tahu kalian itu dalam keadaan semangat atau tidak ya? Semangat enggak kalian? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Semangat. Oke, kalau gitu supaya lebih semangat, Bapak nanti coba share screen ya, biar kalian bisa melihat satu tayangan yang siapa tahu bisa menambah semangat kalian. Coba kita bakal share screen terlebih dahulu. Have thought of suicide. Some of you are in the darkest of darkest valleys, and I was there once too. I was 8 years old, depressed, 9 years old, even darker. At 10 years old, I came to the edge, and I thought to myself, there is no hope. At age 10, tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water. In my home, I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. The first 2 times I rolled over, I was trying to work out how much air I hold in my lungs before I let it out. And the 3rd time, in my mind, knowing that I wanted to get out of here because of the bullying in my life, because I was going to be a burden to my parents and I had nothing to look forward to. I realized at that moment that if I actually went through with committing suicide, I would leave a greater burden for my parents than they already had. So when I saw in my mind my mum and my dad and my brother crying at my grave if I went through with it, that one thought saved me. The power of encouragement. You can save a person's life. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here?
If you don't know the answers of any of those three questions, you're more disabled than I. If I gave you $1 billion, would you be happy? If you gave me $1 billion, I'd be very happy. But then if my mum dies tonight, am I happy? No. Life is worth living. You find purpose. Nick, I don't know what my purpose is. I don't know. My parents want me to do this. My teachers want me to do that. My friends think that I should do this, and I don't know what to do. And you're torn, man. You don't know what to do. You have to make important decisions, man. You don't know what to do. Who do you believe? Follow your heart. If that's who you want to be, if that's what you want to do in life, then walk to it. One day at a time. You gotta come to the truth of knowing who you are and why you're here. William Barclay, he said, the greatest two he knew why. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. It's 1 every 40 seconds. So many people tease each other. Oh, you know, you're too short, you're too tall, you look whatever. Different hair and all that. It doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people how you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't accept you, then who will? I know so many teenagers who look themselves in the mirror and wish that they had a different body. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure? No one really likes you. No one really cares about you. That's what this world is. I want to look like her. I want to if I was taller, shorter, smarter, more popular, whatever you want. It's not enough. Not good enough. And you know, we have to change ourselves. And you know, so many people put me down and say, Nick, you look too weird and no one's really offended. And you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. It's not like, you know, just whatever. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs. I need arms and legs. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'd never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, I can't go on the soccer field like everybody else, and I can't ride my bike, and I can't skateboard, and all these sort of things. And depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me in life? And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? And they don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. Every single human being has value, and my value is not determined on how I look or what job I have or where I'm from, where I was born, how much money, all that stuff is nothing. And it's funny how the friends around you sort of do you are. You change yourself. You come to school. And everybody swore around me at high school, so I started swearing. Why? Because it's the cool thing to do. Everybody swears. So I don't want to be left out. And I want to be accepted, so I started swearing. You go to a party, everybody's drinking, so you drink. Why? Well, everybody else around me is doing a big deal. And you start losing yourself, and you start putting your security in temporary things. You start putting your happiness in things that won't last. You can get drunk all you like, but in the morning, you're going to be sober with a headache with the same problems.
Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never gonna get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you if you can't even pick up your kids when they're crying? But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again. Nah, itu anak-anakku bahasanya apa sih yang bisa diambil dari video tersebut? Coba yang mau ngungkap. Boleh, Pak. Boleh, so silahkan Anida. Mau mencoba untuk merefleksikan gitu ya dari tayangan video yang barusan tampilkan. Jadi cerminan juga untuk diri saya Pak ya, khususnya bahwasanya ketika orang yang memiliki keterbatasan memiliki motivasi semangatnya yang sangat besar gitu. Harusnya kita sangat sangat malu gitu dengan kondisi fisik kita yang sangat sempurna, tapi kalau misalkan kita banyak mengeluh, kita banyak menyerah dalam melakukan hal apapun itu, jadi kita harus bisa melihat gitu, orang lain aja bisa dengan keterbatasannya, apalagi kita dengan kesempurnaan khususnya dalam fisik ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa iya kita harus menyerah? Mungkin itu Pak yang bisa saya ambil hikmah dari video yang Bapak berikan gitu. Terima kasih sudah memberikan semangatnya lagi kepada diri saya, apalagi saya tipe orang yang banyak mengeluh Pak ya. Jadi dengan tayangan video Bapak itu bisa menambah semangat saya lagi gitu Pak. Itu Mantap, aja Pak. mantap. Tepuk tangan dulu dong buat Anida dong. Mantap. Nah, tapi dari tadi Bapak belum mendengar. Terima kasih Anida, sangat inspiratif. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat mengambil ya. Selanjutnya Bapak pengen mendengar pendapat dari Yasinta. Coba Yasinta, gimana tentang videonya? Tadi yang Bapak tampilkan videonya sangat menginspirasi saya. Betul sekali kata Anida, apalagi saya sendiri menyadari sampai sekarang saja kalau Bapak ngasih tugas itu bukan hanya satu tugas Pak, kadang dua, kadang tiga, kadang saya tuh suka ngeluh gitu. Ini Pak Aldi nih kasih tugas nih nggak mikir. Kata Anida bilang kita tuh sudah dikasih kesempurnaan, kenapa kita harus banyak mengeluh gitu? Kan ini sudah diberikan kayak kesempurnaan sama Allah, baik itu fisik kita, terus kita diberikan akal untuk berpikir, untuk bertindak. Seharusnya kita itu bisa menjadi lebih baik lagi dan jangan mengeluh Allah aja, mungkin gitu ya Pak Aldi. Mantap, luar biasa. Mas, tepuk tangan dong. Mantap Yasinta, saling melengkapi ya. Mungkin Bapak juga percaya, pasti kalian juga dari Sri, dari Siti, juga dari Ismi juga pasti bisa mendapatkan pembelajaran dan mudah-mudahan kalian dari video tersebut bisa lebih semangat dalam belajar. Karena masa iya yang gak punya tangan, gak punya kaki tetap semangat, apalagi kalian para pemimpin masa depan. Siap. Oke, kita beranjak ya ke pembelajaran kali ini. Coba Bapak share screen sekarang. Terlihat anak-anak? Udah, Pak. Oke. Nah, berkenaan tentang pembelajaran kali ini, itu mengenai sistem hukum di Indonesia. Nah, kalau sebelumnya kita mempelajari tentang apa sih? Kalau boleh tahu? Ya, Pak, demokrasi, Pak. Demokrasi. Demokrasi itu apa? Oh, betul, Ismi. Hebat sekali. Tepuk tangan buat Ismi.
Ya, mantap. Nah, di situ apa sih kaitannya dengan sistem hukum? Karena erat kaitannya. Kalau misalnya bicara tentang hukum, pasti bicara juga tentang demokrasi. Karena apa? Karena hukum itu, ya tadi kita mendengar dari ISMI bahwasanya kita itu negara-negara hukum. Lalu juga Indonesia adalah negara demokrasi. Artinya apa? Hukum kita ataupun pemangku kebijakan di negara kita itu membuat hukum atau aturan-aturannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oke. Nah, di sini mengenai sistem hukum, anak-anak, kalian nanti dihadapkan ataupun diharapkan bisa menyaji hasil saran tentang sistem hukum ataupun peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kalian itu Bapak ajak akan membuat suatu hasil karya ataupun suatu karya, boleh berupa video, boleh berupa poster, ataupun boleh berupa materi tentang misalnya PowerPoint, mengenai skema ataupun permasalahan sistem hukum di Indonesia. Nah, kalian di sini langkah-langkahnya tentukan dulu skemanya apa, lalu istilahnya setelah skema penjadwalannya dibuat, lalu pengerjaannya bagaimana. Nah, kalian langsung bisa mengupload hasil karya kalian pada akun media sosial kalian masing-masing, yang tidak lupa men-tag akun media sosial guru, Bapak, lalu akun media sosial sekolah. Dan isi captionnya berupa judul karya serta nama dan kelas. Ada pertanyaan? Pak. Oke, siap. Tidak ada. Jadi maka kita lanjutkan ke sebelum karya, Bapak pengen kalian lihat lagi bahwasanya ini di sini ada video tentang permasalahan sistem hukum di Indonesia. Nah, kalian coba pelajari, nanti kalian bisa berpendapat mengenai video tersebut. Saya bicara dari oknum-oknum polisi yang baik itu, maksud saya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka ada. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang bunyinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang bener-bener sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan.
Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang nggak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurut? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukum, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih, berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban yang ditemukan tewas di bawah kulir. Mereka dipaksa mengaku bahwa merekalah yang membunuh korban, kemudian ditahan hingga 3 tahun dan mendapatkan perlakuan kasar kepolisian selama itu. Hingga pada akhirnya dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan ternyata mereka tidak bersalah. Karena perlakuan dipaksa mengaku dan rugi ke pengadilan. Namun sayangnya guys, gugatan mereka tidak dipenuhi. Katanya sih, gugatannya udah kadaluarsa. Pengajuan gugatan ini masih berlanjut sih, karena tetap ada pembelaan dari kuasa hukum pengamen dengan dasar pasal yang sama. Di satu sisi, gugatannya dinilai kadaluarsa karena menurut undang-undang maksimal diajukan 3 bulan setelah putusan atau vonis bersalah dan ternyata diajukan setelah 3 tahun. Di sisi lain, dengan penafsiran berbeda, undang-undang yang dimaksud ada kata atau 3 bulan setelah putusan vonis bersalah atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu, yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang bener yang mana ya guys? Hayo, para ahli hukum wajib komen nih. Tapi yang dimaksud ahli hukum yang gimana dulu nih? Mungkin bisa dikatakan setiap orang yang jebolan pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya, apalagi yang sudah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi bukankah kalau jadi ahli hukum juga harus punya sikap hukum yang baik? Nah, kalau melihat gugatan ganti rugi dari para pengamen tadi, gimana nih guys? Yang sama-sama dikatakan ahli hukum saja sudah berbeda penafsiran pasal undang-undang hukum pidana dan jadi perdebatan sesama mereka. Kira-kira apakah kedua ahli hukum tersebut, yaitu hakim yang memutuskan gugatan dan pengacara mereka, bisa memiliki sikap hukum yang baik? Gimana nanti putusan akhirnya ya? Bagaimanapun, keputusan tanpa mengkritik atau menyalahkan siapapun, gimana opini kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Itu ada pertanyaan terakhir tuh. Gimana opini kalian guys? Nah, yang tadi ada Anida, ada Yasminta, Ismi juga. Sri, opininya kayak gimana Sri? Iya, Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kalau barusan video yang Bapak tampilkan tadi itu ya Pak, sangat miris. Jadi kalau orang yang punya itu kan meskipun melakukan kesalahannya yang tidak sangat-sangat berat, tetapi ada hukumannya. Tadi ada Pak yang korupsi itu Pak, tapi hukumannya nggak berat-berat amat Pak. Terus
penjaranya juga enak gitu Pak. Jadi berarti kalau begitu hukum di Indonesia itu nggak adil dong Pak ya. Gitu sih menurut saya Pak. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Tepuk tangan untuk Sri. Oke, kita bahasanya apakah adil nggak sih, guys semuanya? Hukum di Indonesia, menurut kalian adil nggak sih? Masih belum adil, Pak. Tadi Belum. iya, karena masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, Pak, hukumnya itu. Penegakan hukum di Indonesia kalau menurut saya, Pak. Kita bisa pelajarinya. Coba Bapak pengen nanya ke Siti, kenapa sih bisa kayak gitu? Tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Iya Pak, tadi memang kalau di videonya itu kan kayak seolah-olah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah ya Pak. Ya saya sepakat, hal tersebut itu sangat miris ya Pak. Gimana ya mungkin ini mah, kalau menurut saya mah bisa jadi mungkin hal tersebut itu menandakan bahwa di negara kita ini masih lemah dari praktisi-praktisinya Pak, atau orang-orang yang memegang di hal hukum tersebut gitu. Contohnya kan yang menangani soal hukum seperti itu kan ada beberapa ya Pak. Maksudnya nggak satu lembaga aja. Contohnya kan ada jaksa, hakim, pengacara, bahkan polisi. Nah mungkin di beberapa lembaga tersebut itu memang ada beberapa oknum ataupun orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan. Jadinya ya seolah-olah hukum di negara kita itu nggak adil gitu ya. Padahal kan mungkin nggak semuanya ya Pak. Terus ya saya secara kesimpulannya ya belum maksimal mungkin ya Pak dalam penegakan hukum ini gitu. Jadi ya aparat-aparatnya belum bisa menegakkan, atau istilahnya mah semuanya belum bisa bersinergi hal menegakkan hukum ini ya, dengan dibuktikan tadi contohnya soal ada yang nyuri coklat sendal tapi masih diberikan hukuman, padahal kan masih bisa gitu Pak kalau diselesaikan dengan cara musyawarah begitu. Mungkin saya mah dari ininya Pak, lembaga-lembaganya kayak jaksa, hakim, pengacaranya mungkin belum bisa berperan dengan sebaik-baiknya gitu ya Pak. Betul. Terima kasih, tepuk tangan dong buat Siti. Mantap, ini pintar-pintar murid-murid Bapak. Bahwasanya betul tadi yang dikatakan oleh Sri, lalu juga oleh Siti, bahwasanya bukan tentang hanya tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah, bukan hanya sekedar itu faktanya ada, terus sekaligus kita langsung bisa otomatis menyimpulkan bahwasanya hukum di Indonesia nggak adil. Terus kita pelajari lagi tadi betul bahwasanya seolah-olah, karena memang di situ hanya oknum-oknum ataupun para pakar yang mungkin itu berkaitan tentang masyarakatnya juga yang kurang disiplin, lalu istilahnya para penegak hukumnya juga masih belum ataupun melanggar tentang tugasnya, kewajibannya. Oke, mantap, ini keren banget pokoknya kelas ini. Pokoknya Bapak happy lah di kelas ini mah. Kalian itu udah berpikirnya pintar-pintar. Nah, berkaitan tentang tadi tujuan pembelajaran kita itu kalian harus bisa menghasilkan sebuah karya. Tentang permasalahan sistem hukum di Indonesia. Kan kalian tadi udah membicarakan bahwasanya menurut kalian bagaimana ini bisa terjadi, lalu faktor-faktornya itu apa. Nah, kalian dari pesan kalian itu, dari opini-opini kalian itu coba buatlah sebuah karya. Karena apa? Di zaman sekarang kan banyak konten di media sosial. Nah, Bapak mengharapkan kalian juga bisa menjadi influencer-influencer.
Karena jelas kalian itu para pemimpin masa depan, harus bisa mengikuti zaman dan juga bisa mewarnai zaman kalian itu menjadi konten-kontennya yang lebih baik. Nah, di sini coba Bapak kasih waktu ya kalian untuk diskusi berkenaan tentang pembuatan karya. Nah, di sini kalian bisa mengakses terlebih dahulu Google Classroom yang Bapak sediakan. Nah, nanti Bapak kirim via email, karena email kalian kan sudah Bapak minta di minggu kemarin. Nah, nanti Bapak kirim via email supaya kalian bisa otomatis mengikuti Google Classroom yang di dalamnya itu sudah terdapat media, lalu materinya, supaya kalian bisa mempermudah kalian menghasilkan sebuah karya. Begitu. Nah, di sini ada yang masih belum mengerti kan? Atau Bapak, Pak, Bapak mau kurang asik? Gimana? Paham, Pak. Oke. Kalian ada yang mau menyebutkan bahwasanya, saya udah kebayangnya kayak gini, Pak, mau bikin karyanya kayak gini. Ada yang sudah kebayang? Atau ada pertanyaan? Boleh. Siap. Ada yang mau coba? Yang apa ya? Yang terbayang oleh saya mungkin ya Pak, nanti pembuatan karyanya itu bisa berupa video atau apa yang lainnya gitu. Cuman berkaitan dengan materi ini ya Pak, nanti mungkin saya lebih difokuskannya kepada lemahnya penegakan hukumnya gitu. Di mana nanti yang mungkin rencananya untuk materi ini saya mengambil dari apa ya, pembelajaran sebelumnya, sebelum pembelajaran hari ini, bahwasanya saya menemukan konsep berdasarkan hasil dari kajiannya Mirjana SH yang menjelaskan jika salah satu masalah yang sering terjadi di hukum Indonesia adalah karena lemahnya integritas penegakan hukum di Indonesia yang sangat mempengaruhi sistem hukum pidana yang seharusnya menjadi hukum formal serta hukum material. Solusi hal ini pula lah yang menyebabkan banyak penjualan kasus misalnya korupsi di negara Indonesia. Mungkin dari konsep itu mungkin Pak yang nanti akan saya angkat untuk pembuatan produknya Pak, itu Pak. Oke, mantap. Ini tinggal disesuaikan ya jadwal, lalu Bapak tunggu karya terbaiknya. Ada yang lain? Mantap sekali itu udah. Integritas, wah keren banget itu. Pendalaman materinya keren. Nah, Pak coba. Aldi mau tanya. Oke. Mangga, Yasinta. Pak Aldi, tadi kan kata Bapak kita tuh harus membuat sebuah karya. Karyanya teh pakai aplikasi apa? Ada atau Bapak yang menentukan atau kita teh bebas gitu, Pak? Kalau aplikasi, Bapak membebaskan kalian ya. Soalnya takutnya kalau yang biasa Bapak gunakan itu video itu tentang Filmora. Cuman supaya kaliannya lebih mudah, boleh pakai CapCut, boleh pakai Snap Video, ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Cuman yang paling penting, sesuai sama instruksi yang Bapak tadi sebutkan di langkah-langkah ya. Yang paling penting itu karyanya ada, lalu istilahnya nama dan kelasnya supaya Bapak nilainya enak. Nanti nggak ada namanya, nanti lebar ataupun sayang dong nilainya. Lalu kelas sama captionnya dan juga men-tag akun media sosial Bapak dan juga media sosial sekolah. Itu aja ya Sinta. Bebas pokoknya, bebasin aja. Yang paling penting ya Pak. Ya. Siap. Kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lain? Atau mau mencurahkan idenya? Udah terbayang? Atau hanya bayang-bayang? Bayang semu? Oke. Yang berkenaan tentang Mungkin, itu. Pak, saya. Oke, so Sri. Oke, Sri, silahkan. Iya, Pak. Tadi ya terinspirasi dari Anida,
mungkin nanti saya akan membuat karya saya itu berhubungan dengan struktur hukum yang overlapping, Pak, kewenangannya. Jadi di sini dapat menyebabkan permasalahan hukum seperti tadi ya Pak, tayangan yang Bapak sudah tayangkan itu adalah struktur hukum di terkadang overlapping terhadap kewenangan yang ada gitu Pak. Hal ini tentu saja akan membuat asa diferensial fungsional terabaikan yang akhirnya akan memicu konflik gitu Pak. Jadi itu mungkin Pak, jadi saya mempunyai ide tentang judulnya itu, tentang temanya itu Pak. Oh iya betul. Tepuk tangan dong. Wah mantap. Luar biasa Bu Tuh. Sri. Saya Pak, saya. Oh Saya juga siap deh, Siti Pak. silahkan. Nanti Pak. Oke silakan nanti Siti dulu ya, nanti selanjutnya Isti. Siap, Pak. Oke silakan Siti. Jadi tadi kan habis lihat video ya Pak soal hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah, intinya mah tentang hal-hal kayak gitu. Jadi saya kepikiran mau bikin konten yang berhubungan sama mentalitas praktisi hukumnya yang lemah Pak. Yang contohnya seperti masalah-masalah yang ada di kejaksaan, kehakiman, pengacara, bahkan polisi tadi Pak gitu. Jadi lebih ke mentalitas orang-orang atau lembaga-lembaga tadi. Jadi saya mau mengangkat isu tentang itu aja Pak, tentang mentalitas para praktisi hukum yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Wah, boleh mantap. ya Pak? Boleh, sangat boleh. Tepuk tangan dong. Luar biasa Bu Siti. Oh, keren. Oke, silakan Ismi, katanya mau memberikan ide juga, silakan. Iya Pak, jadi kalau saya nanti tertarik Pak untuk karena kan kita berkaitan sebagai Indonesia ini kan sebagai negara hukum ya Pak gitu kan. Jadi berkaitan dengan negara hukum ini pasti perlunya ada pengawasan karena kalau misalnya hukum tidak ada pengawasan dan lain sebagainya maka hukum tidak akan berjalan secara tertib gitu ya Pak. Nah, jadi di sini saya tertarik Pak untuk mengambil atau menyajikan nanti berkaitan dengan tidak adanya pengawasan yang efektif Pak. Karena yang kita tahu ya Pak bahwa yang menyebabkan hukum di Indonesia sangat lemah itu ya karena tidak ada pengawasan yang efektif Pak terkait dengan hukum yang berjalan dengan baik, baik dari pengadilan, kemudian pengawasan internal pemerintah, parlemen, sama komisi negara independen. Begitu Pak kalau saya Pak. Wah, mantap. Ini makin naik terus ya ini itunya tensinya. Yeay. Dari Anida udah bagus, Sri makin bagus, Siti makin bagus lagi, Ismi makin bagus lagi. Coba ya Sinta. Udah kebayang belum? Udah Pak. Oke, coba. Kalau saya mah Pak mengambil kontennya itu masih melihat hukum dari kontennya. Bahwasanya kan hukum di Indonesia saat ini tuh masih menganut pada hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Belanda Pak. Di mana tujuan dari faktor adanya hukum di sini itu kan untuk melindungi penguasa-penguasa saja. Mungkin hukum di Indonesia itu hanya melihat dari kalangan atas saja, tidak melihat ke bawah gitu. Jadi melihat kalangan atas di sini ya semakin banyak uang maka hukumannya pun akan ringan gitu Pak. Lalu sistem inilah yang terkadang masih dianut oleh Indonesia saat ini. Mungkin itu sih Pak kontennya. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Keren. Yeay. Pokoknya luar biasa. Bapak ini jadi makin semangat ya kalau ngelihat kalian bahwasanya dengan opini-opininya, dengan ide-idenya, dengan bahwasanya udah tergambar perencanaannya. Oke, Bapak. Oke, Bapak tunggu di pertemuan selanjutnya tentang hasil karya yang kalian sudah buat. Nanti kita lihat bersama-sama, mudah-mudahan kalian bisa menjadi influencer yang baik dan memenuhi konten-konten media sosial dengan edukasi ataupun konten-konten edukasi yang baik. Nah, di situ dari pembelajaran kali ini, Bapak melihat kalian sudah bisa menganalisis permasalahan sistem hukum di Indonesia. Kita tunggu hasil karyanya.
Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi. Terima kasih Pak Aldi. Luar biasa Sama. materinya Pak.